Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang materi manajemen sarana dan prasarana di MI atau SD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Joko Saputro, yaitu saya sendiri, dan yang kedua Novel Aditya Rahman, dan yang ketiga Muhammad Taqiyuddin Almandani. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana di MI atau SD. Manajemen sarana dan prasarana di MI atau SD adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar untuk mengelola sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana itu apa? Nah, sarana ini adalah perangkat peralatan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan sekolah. Sedangkan prasarana adalah semua perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Nah, tujuan dari sarana dan prasarana ini adalah untuk mendukung semua kegiatan seperti kegiatan belajar, mengajar, dan kegiatan lainnya agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen sarana dan prasarana di MI atau SD. Nah, tujuan pertama yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Sehingga melalui manajemen sarana dan prasarana diharapkan semua Sarpras yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap dipakai. Nah, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan adalah proses memperkirakan dan merancang pembelian, pengadaan, rehabilitas atau pembuatan perlengkapan sekolah untuk menghindari kegagalan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaannya. Yang kedua yaitu ada pengadaan. Pengadaan adalah serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan, jenis, spesifikasi, jumlah, waktu atau tempat untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memperhatikan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu pengaturan. Pengaturan adalah meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu inventaris, seperti pencatatan data perlengkapan, kemudian penyimpanan dan pemeliharaan. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pendidikan demi mencapai tujuan. Nah, tanggung jawab utama berada pada kepala sekolah atau wakilnya. Yang kelima yaitu penghapusan. Penghapusan adalah kegiatan meniadakan sarana prasarana yang sudah tidak digunakan, yang merupakan proses pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah pengembangan sarana dan prasarana MISD ramah anak. Adapun prinsip-prinsip sarana dan prasarana yang ramah anak itu menjadi 5 prinsip. Pertama adalah keamanan, kedua kebersihan dan kesehatan, selanjutnya adalah aksesibilitas, dan yang keempat kenyamanan, dan yang terakhir adalah ruang bermain dan kreativitas. Nah, saya akan menjelaskan semuanya satu persatu. Keamanan adalah sarana harus dirancang untuk bebas bahaya dan meminimalkan resiko kecelakaan seperti lantai tidak licin dan sebagainya. Kedua adalah kebersihan. Pentingnya penyediaan fasilitas WOS seperti toilet layak, tempat cuci tangan, pengelolaan limbah dan yang sesuai dengan UNICEF itu sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Ketiga adalah aksesibilitas, yaitu fasilitas wajib yang memadai atau mendukung bagi anak berkebutuhan khusus, meliputi jalur yang landai dan toilet khusus difabel. Dan yang keempat adalah kenyamanan. Ruang kelas harus mendukung konsentrasi dan kesehatan siswa.
Ini sangat penting dalam sarana dan prasarana atau perkembangan anak. Karena mengapa? Melalui pencahayaan alami dan ventilasi yang sesuai itu akan mempengaruhi konsentrasi pembelajaran anak. Dan tentunya pencahayaan itu harus sesuai dan berstandar SNI. Dan yang kelima adalah ruang bermain dan kreativitas. Sekolah perlu menyediakan area terbuka seperti taman, lapangan, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk berkreasi, untuk bereksperimen, sosialisasi, dan mengembangkan hal-hal pengembangan diri di luar pembelajaran formal atau di ruang kelas. Dan selanjutnya untuk mengembangkan itu semuanya perlu strategi pengembangan sarana dan prasarana. Adapun strateginya adalah perencanaan berbasis kebutuhan. Jadi dimulai dari merencanakan sesuai dengan kebutuhannya agar tidak mubazir. Dan selanjutnya adalah pemanfaatan sumber dana. Pemanfaatan sumber dana itu melalui BOS atau bantuan pemerintah daerah dan selanjutnya atau kemitraan dan sebagainya. Ketiga itu adalah pemeliharaan dan perawatan berkala, melakukan kegiatan pemeliharaan, perbaikan ringan dan berat agar sarana dan prasarana tetap berfungsi optimal dan siap dipakai. Dan keempat adalah pemberdayaan masyarakat dan komite sekolah, melibatkan komite sekolah dan orang tua, wali siswa dalam perencanaan dan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana. Dan yang terakhir dan tak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi. Mengapa hal ini penting? Karena melakukan penilaian berkala atau inventarisasi pengumpulan data, perangkuman, dan penarikan kesimpulan kelayakan itu akan menjadi hal-hal yang sangat efisien dalam strategi pengembangan Sarpras, agar untuk memastikan fasilitas tersebut telah sesuai dan standar minimum dan menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang. Jadi secara manajemen sarana dan prasarana pendidikan di MISD kesimpulannya adalah merupakan siklus manajemen fungsional yang bertujuan memastikan semua kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan efisien dengan ruang lingkup yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan aset. Secara khusus pengembangan fasilitas harus berlandaskan dengan sekolah ramah anak atau SRA yang meliputi keamanan, kebersihan, aksesibilitas, kenyamanan, dan ruang kreativitas. Implementasi prinsip-prinsip ini didukung oleh strategi pengembangan yaitu optimalisasi sumber dana seperti BOS, pemeliharaan berkala yang menjamin kesiapan sarana, pemberdayaan komite, sekolah, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Serta dan yang tak kalah penting adalah evaluasi berkelanjutan yang menilai kelayakan fasilitas terhadap standar minimum sehingga manajemen sarana secara keseluruhan berkontribusi langsung pada terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berkualitas bagi mahasiswa. Sekian presentasi dari kami. Akhiron, aku lakum syukron kasiron. Idza wajadtu minni wa minna al-khati'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.